Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sinta. Kali ini saya akan membawakan gimana latihan atau gerakan-gerakan yang bisa kita lakukan setelah kita kena serangan vertigo. Aku pengajar yoga, aku praktisi yoga, aku juga penderita vertigo. Ya, vertigo pertama kali dulu saat usia 30 tahunan. Terus yang kedua itu saat sedang mau lahiran anak kedua. Saya nekat, saya pengen normal, tapi ternyata belum bisa, anaknya nggak mau, akhirnya terus saya kena vertigo, kata dokter udah langsung belek aja. Nah, yang kedua, yang selanjutnya saya sudah tahu karena saya sudah berlatih yoga, belajar mengontrol diri, belajar berbicara dengan diri, jadi saya sudah tahu sebenarnya. Jadi baru seminggu yang lalu kena serangan lagi vertigo dan aku lakukan gerakan-gerakan ini yang simple bisa dilakuin. Mumpung masih ingat, aku mau sharing sama teman-teman. Nah, vertigo yang aku derita ini adalah BPPV, Benign Paroxysmal Positional Vertigo. Jadi ada batu-batu kecil di telinga nih, di dalam telinga ini ada struktur di dalam telinga. Dia ini suka berpindah-pindah. Jadi memberikan informasi kepada otak kita itu sedang bangun, sedang tidur, terbaring, duduk, miring kanan, kiri, atau gimana. Nah, dengan posisi yang cepat waktu berputar itu, saya rasakan kok, saya waktu itu lagi cepat muter kepala saya, terus langsung pusing, semuanya muter, ruangannya ini semuanya berputar. Kemudian saya tanya ke teman saya di sebelah saya, lagi gempa ya? Gitu. Kata teman saya, enggak kok mbak. Oh, berarti gempa setempat nih, saya berarti lagi kena serangan. Nah, pada saat itu saya langsung menenangkan diri. Hal pertama yang saya lakukan adalah bernafas. Bernafas. Mindfulness breathing. Karena rasanya pusing sekali guys. Pusing, mual, dan pingin banget muntah. Ya, jadi kalau ada temennya atau saudaranya, orang tuanya yang kena punya vertigo, disayang, ditemenin, oke? Gak enak banget rasanya. Nah, gini caranya. Jadi, saat terjadi serangan, jatuh. Sebenarnya nggak bahaya si BPPV ini, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang bahaya itu posisi jatuhnya, itu cederanya dari jatuhnya yang kadang bisa bikin bahaya, nambah jadinya, ya. Posisinya diusahakan duduk. Duduk tinggi. Saat duduk tinggi itu kita bisa nafas panjang. Senderan aja. Nah, senderan. Nah. Senderan, tarik nafas panjang. Buang nafas pelan, lakukan gerakan pelan-pelan saja. Gerakannya pelan-pelan saja. Untuk memejamkan mata saja takut rasanya dan pusing sekali. Kalau bisa sambil tarik buang nafas, mulai ditengadah kepalanya ke atas. Lihat satu titik di atas, kemudian tangannya diputar hadap ke atas. Hal pertama yang mesti dilakukan, bernafas. Lembut saja nafasnya. Sambil berbicara kepada diri sendiri. Katakan dulu kepada diri sendiri, aku aman. Aku sudah mulai bisa merasakan berada di posisi ini, di ruangan ini, dengan situasi ini. Segala yang terjadi tidak kebetulan. Bisa jadi pengalaman dan peringatan buat kita lebih bijaksana. Sudah mulai teratur nafasnya, mulai dengan menggerakkan mata. Digerakkan matanya, dilirik ke kanan, pelan saja. Kemudian ke tengah, bawa ke kiri, kembali ke tengah, bawa ke kanan lagi, lirik saja lirik. Nah, kembali ke tengah.
lirik kiri, kembali ke tengah, istirahat sebentar. Coba sekarang liriknya ke atas, lihat ke langit, terus lihat ke arah hidung, pusing pasti, pusing. Lihat lagi ke langit, lihat ke arah lantai. Saya sampai keluar air mata loh guys. Bukan sesenggukan nangis seperti biasa sih, saking pusingnya. Tapi berusaha tenang. Takut pasti ada, ya. Nggak apa-apa, dirasakan saja. Kalau sudah bisa aman, matanya bisa ngelirik-ngelirik. Coba senyum. Bisa bicara dengan orang di sekitarnya mungkin. Dipanggil teman-temannya atau mamahnya, ibunya, dirasakan bicaranya nyaman, bicaranya bisa teratur atau tidak. Kalau serangannya memang dari telinga, dari dalam telinga, lebih aman guys, jangan khawatir. Ya. Selanjutnya, kita mau gerakin jari-jari tangan, ya. Saya kasih contoh dulu, ya. Tangannya begini, jempol ketemu telunjuk, terus diganti, ketemu jari tengah, jari manis, jari kelingking, gitu, ya. Masih tetap sedikit tengadah ke atas, sambil tarik nafas, jempol dipegang ke telunjuk, sambil buang nafas, terus digerakkan, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Sadari terus yang terjadi. Sadari terus nafasnya, keadaannya saat ini. Setelah beberapa kali, berarti syaraf-syaraf di tangan kita aman. Alhamdulillah, ya, bersyukur. Bersyukur, puji Tuhan, bersyukur. Sekarang coba diangkat satu tangannya, satu telunjuk di depan mata. Nah, pandangannya sekarang satu titik. Angkat sedikit kepalanya dari tembok. Pandangannya terus ke arah tangan, ke jari tangan, tapi kepalanya yang ditengok. Tengok kanan. Masih lirikannya ke arah jari tangan ya. Ganti, tengok ke kiri. Tuh, pelan sekali. Lakukan saja pelan-pelan dan lembut. Kemudian, tengadah ke atas. Masih kelihatan jari tangannya. Tunduk ke bawah, tetap dilihat jari tangannya. Aman, bisa lakukan sekali atau 2 kali. Kalau sudah kembali letakkan tangan di atas lutut. Istirahat sebentar. Kemudian sekarang gerakan tangan lebih jauh. Gerakan tangan diangkat satu tangan ke atas. Turunkan kembali. Satu lagi, tangan kiri ke atas. Turunkan kembali. Pelan-pelan aja. Dua-dua tangan ke atas. Ini nggak bisa loh matanya kedip-kedip guys. Bener-bener deh. Terus jari tangannya diputer. Ini pasti banyak bayangannya jari tangannya. Ya, berbayang-bayang, nggak apa-apa. Jangan takut. Dilatih saja. Dilatih, gerakin aja, terus baru kembali lagi ke bawah tangannya. Istirahat sebentar, sampai situ masih bisa. Ya, kalau sudah rasanya lelah, diam dulu sejenak, atur nafas. Kalau masih bisa lebih jauh, sekarang kita bikin cat cow, tapi posisinya duduk. Jadi maju sedikit, badannya dari tembok, dada angkat, dagu angkat. Inhale. Pelan-pelan pandangannya, merubah pandangan pelan-pelan. Exhale. Tekuk sedikit badannya ke dalam.
Inhale. Tarik nafasnya lembut. Dan exhale. Kembali ke tengah. Bisa dilakukan 2 kali, 3 kali, terus diulang kembali. Sebenarnya posisi begini, kalau teman-teman bisa lakuin semuanya urutannya ini, aman, tenang ya. Berarti bisa melakukan yang lain, tapi butuh waktu. Jangan buru-buru, namanya juga lagi pusing ya. Nah, kalau teman-teman udah pernah masuk kelas yoga, saya ada di video yang lainnya, kita bisa bikin nadi sodanam. Ya, kalau sudah lebih tenang, bikin nadi sodanam. Nadi sodanam itu, biar saya lebih dekat, tangannya, coba gini, tangannya kanan ya. Ya, saya opposite ya, tangannya kanan ditekuk aja, tuh. Tekuk saja gini, tutup dulu hidung sebelah kanan, tangan satunya rileks saja. Buang nafasnya dari hidung sebelah kiri, matanya tetap terbuka. Tarik nafas dari hidung kiri, matanya tetap rileks aja. Tutup, buang nafasnya dari hidung kanan. Karena kalau lagi setelah kena serangan itu susah banget mau merem guys, pusing banget. Tarik nafasnya dari hidung kanan, tutup, buang nafasnya dari hidung kiri. Tarik nafasnya dari kiri, tutup, buang nafas dari kanan. Ini menyeimbangkan jadinya. Tarik nafas dari kanan, biar lebih segar lagi ke otaknya, ke kepala. Tutup, buang nafas dari kiri. Bisa dilakukan 1, 2, atau 3 putaran. Ya. Kalau memang dari telinga arahnya, kita bisa tahu telinga mana yang kena serangan biasanya, yang menyebabkan serangan terjadi. Kalau saya kemarin saat saya lagi banting setir, banting arah ke kiri, waktu saya langsung bangun, langsung muter, buk aja gitu ya, langsung kayak badannya nabrak tembok, saya pikir lagi gempa. Ternyata telinga sini. Saya perhatikan memang waktu tidur setelahnya ya ke kanan atau ke kiri. Ini salah satunya pasti lebih pusing, jadi diperhatikan. Karena setelah latihan ini boleh terbaring, tapi diperhatikan. Ditanya temannya yang sedang kena serangan atau diri Anda, tanya kepada diri Anda sendiri, ke kanan atau ke kiri yang saya pusing banget, gitu ya. Nah, kalau mau tidur, kalau ada di tempat umum, ya cari tempat yang tas atau apa yang bisa untuk senderan, atau kalau bisa sudah di tempat tidur, pakai bantalnya ditumpuk 2, didobel ya, bantalnya didobel 2, biar tinggi, posisinya mesti tinggi. Nah, mau tidurnya hati-hati, karena nggak bisa tidur langsung geblak ke belakang, pusing banget. Nah, hati-hati. Jadi posisinya Anda nyamping dulu, posisinya arah pandangannya 1 titik saja, terus pelan-pelan turunin badannya. Turunkan badannya, tidur di bantalnya. Tidur di bantalnya. Nah, begini nih, atur nafas saja dulu, nafas tenang dulu. Pelan-pelan yang digerakin tangannya, bawa ke samping. Ya, pelan-pelan gerakin kakinya. Jadi semuanya pelan-pelan, kepala terakhir. Kakinya, tangannya pegangan sama belakang, putar pelan-pelan. Ya, pelan-pelan aja, panggulnya diratain, badannya diratain, kepala terakhir. Lurusin dulu kakinya. Lurusin kakinya. Nah, dari sini baru pelan-pelan bisa hadapkan wajahnya ke atas. Jadi pusingnya nggak terlalu langsung bisa kumat lagi gitu guys. Nah,
Posisinya safasan, ya. Di posisi ini itu kita lebih banyak berbicara kepada diri sendiri, mencari jawaban. Tapi diri sendiri sebenarnya yang tahu kenapa ini terjadi pada saya gitu. Diterima guys, diterima saja. Mungkin kita sedang sibuk sekali, jadi tidurnya kurang, makannya nggak teratur, stres, ya. Dipelajari dirinya sendiri, melihat ke dalam diri. Kita yang bisa ngontrol diri sendiri kan? Sambil tarik buang nafas. Atau mungkin sedang ada masalah di kantor, atau ditinggalkan sama orang yang disayang, ditinggal anak, keluarga, pasangan, atau orang tua, belum bisa menerima. Nah, sebenarnya guys, percaya deh, kita itu tidak baik pada diri sendiri kalau kita lebih mencintai orang lain. Cintai dulu diri sendiri, ajak ngomong diri sendiri. Saya nih ya, dari kemarin begini, Sinta, I'm sorry. Please forgive me, Sinta. I love you, Sinta. Thank you so much. Ya Tuhan, ya Allah, I'm sorry. Maafkan saya, ampuni saya. I love you Tuhan. Terima kasih. Silahkan terus berdoa, silahkan terus berbicara dalam hati atau diucapkan untuk menenangkan diri. Katakan pada diri, aku aman. Aku sadar saat ini, aku berada di posisi ini, di situasi ini, di ruangan ini. Aku ikhlas dan siap melepaskan. Aku terima. Teman-teman, kalau misalnya memang sudah punya obat vertigo, silakan diminum. Ya, kalau belum begini sudah banyak membantu sekali. Nih, saya punya handuk ya. Kalau ada handuk dibebet kepalanya. Dilebarin handuknya di atas kepala, terus dibebet ke bawah pelan-pelan. Terus sampai melingkar handuknya di bawah. Ini membantu sekali juga nih. Nih saya suka begini tuh. Ya, rasanya ada yang pegangin kepala saya, tenang saya. Sampai tertidur pun oke, berarti sudah bisa istirahat. Teman-teman boleh lanjutin tidurnya, tapi nanti saat posisi bangun jangan lupa ya. Saat posisi bangun, ditekuk dulu lututnya. Ditekuk dulu lututnya, terus tangannya dibuka ke samping. Tadi kalau saya telinga kiri kan, yang sedang bermasalah, yang bikin saya pusing gitu, telinga kiri. Makanya saya baringannya ke kanan, jadi telinga kiri saya ada di atas. Terus, nah, anduknya bisa saya lepas. Kaki, tangan, pastikan sudah menekan ke lantai. Ini kalau posisinya ada di kursi atau di kasur, enak kakinya bisa turun duluan. Ya, kuat kakinya, perutnya, tangannya,
Tekan ke bawah, badannya mulai angkat. Kepalanya tetap sejajar sama badan, tuh. Kepalanya tetap sejajar sama badan, pandangannya juga lihatnya satu garis aja, satu arah. Nah, saat ada di posisi duduk, tenang dulu, jangan langsung mau lari ke depan, mau jalan lagi. Tenang dulu sampai posisinya netral. Biasanya sih udah bisa jalan lah ke rumah, keliling rumah gitu ya. Udah bisa melakukan kegiatan lain, tapi hati-hati. Nah, kalau ini berlangsung lama, 1-2 hari, saran saya Anda pergi ke dokter deh ya. Biar dicek semuanya, biar bisa dituntaskan. Terus berlatih yoga, karena jujur setelah saya beryoga, saya jadi bisa tahu saya ini mau vertigo loh sebenarnya. Cuman mungkin saya hilaf kemarin ya. Nah, sekian dulu dari saya. Itu latihan awal. Nanti saya bikin video lagi ya buat latihan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi awalnya begini dulu aja. Nanti gerakannya ditambahin lagi. Ditambahin lagi ada manuver-manuver. Jangan lupa untuk ke video selanjutnya. Kalau ini bermanfaat untuk kamu, untuk teman-teman kamu, keluarga kamu, di-share ya. Semoga saya bisa memberikan pengalaman saya ini ke banyak orang. Ya, bisa membantu banyak orang. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Namaste. I love you.